Oke, halo semuanya. Jadi, Halo guys. jadi ini podcast abal-abal yang gue janjiin sebelumnya bakalan 3 menitan lah. Nah ini dengan teman gue, si Reja, teman kelas gue. Ada beberapa kesamaan gue sama dia. Yang pertama, kami sama-sama dari pesantren ya. Iya Pak. Oh nggak tahu lu gontor kan? Jangan sebut merek lah. Iya, sorry nanti di beep gitu. Nah terus kita sama-sama nggak pernah pacaran gitu. Nah, Cowok stay halal. apa perbedaannya cuma satu sih, gue lebih ganteng aja. Siap. fakta mas. Iya sih. Nah langsung saja, gue mau nanya tentang perspektif lu tentang cinta dan nafsu. Nah itu menurut lu gimana tuh? Cinta ya. Kalau misalkan gue tuh pernah dengar gitu dari ya guru gue ketika di pesantren gitu ya, ketika di PST, jangan pesantren, PST gitu. PST. Dari PST gitu. Ada kata seperti ini gitu. Al-hubbu a'ma tuh ya, cinta itu adalah buta. Cinta itu adalah buta tuh kayak misalkan ya, ya lu kalau misalnya cinta sama seseorang ya lu lupa sama yang lain gitu. Paham nggak? Ya, cinta itu buta. Jadi kayak misalkan ya kayak gini, lu cinta gak sama orang tua lu? Cinta. Terus kalau misalkan orang tua lu nih, ini mah semisal orang tua lu maling terus digebukin warga, lu bakal bela siapa? Ya ini apa namanya, gua orang tua lah. Bela orang tua ya? Dicegah. Padahal yang salah siapa? Orang tua gua. Nah itulah cinta. Ya walaupun orang tua lu salah, karena lu cinta sama orang tua, lu kan belain orang tua lu. Padahal di posisi yang salah gitu. Karena lu, ya al-hubbu a'ma itulah, cinta itu adalah buta gitu. Ya semisal kata adalah cerita, lu tau cerita yang Laila Majnun gak? Iya. Yang si Kois tuh. Kan Kois tuh kan pernah dia melihat seekor anjing yang datang dari kampung Laila. Saking cintanya sama si Laila tuh dia pengen tahu gitu, pengen ke kampung halamannya si Laila gitu. Terus dia kejar kan anjing yang kejar. Kebetulan anjingnya lewat masjid tuh, lewat masjid. Nah pas lewat masjid itu kebetulan si anjingnya lewatin orang yang lagi sholat. Dilewatin terus masih Kois. Memang dilewatin sama si Kois. Itu sudah selesai, yang udah sholat tuh langsung datangin si Kois. Hai Kois gitu. Lu gak lihat apa? Kita lagi sholat tadi, lu bukannya ikut sholat malah ngelewatin doang gitu. Terus ikutin si anjing. Terus kata si Kois, ya saking gua fokusnya sama si anjing yang ada di kampung halaman si Laila, pujaan hatiku tercinta, kata dia, gua sampai gak lihat lu pada lagi sholat katanya. Terus si Kois tuh langsung nyindir si orang yang satunya kayak gini, masa gua aja yang fokus kepada anjing tersebut yang datang dari halamannya si Laila, pujaan hatiku, kata si Kois, gue sampai lupa kalian sedang sholat lah. Lu pada yang sedang beribadah kepada Allah, masa sibuk dengan diri masing-masing sampai lupa kalau kalian sedang sholat, malah fokus kepada gua gitu. Tapi gitu itu sama si Kois ya, karena itu memang karena si Kois saking cintanya sama si Laila, dia sampai buta gitu, sampai gak ngeliat orang yang lagi sholat. Padahal anjing yang dia kejar tuh bukan si Lailanya, cuman memang anjingnya itu dari kampung halaman si Laila gitu. Itu perspektif terkait apa namanya cinta gitu itu. Ya. Kalau nafsu, ya kalau misalkan nafsu tuh lebih kepada hasrat gitu. Hasrat yang datang dari fuad lah. Fuad tuh jadi bukan fuad tuh jadi kalau pada masal tuh ada kolab, ada fuad gitu. Kalau kolab kan hati. Kalau fuad tuh yang lebih dalam daripada hati gitu. Maksudnya tuh, lu pernah nggak sih kalau misalnya lu diam tiba-tiba ada yang terbesit kata-kata gitu dalam hati lu? Nah itu ya kayak misalkan ya, lu kayak misalkan ngelihat orang nih cewek, tiba-tiba lu subhanallah cantik banget, itu yang ngomong dalam hati lu. Nah itu tuh fuad gitu, yang ngomong itu fuad, jadi dalam hati lu gitu. Jadi terkadang ya nafsu itu datang dari fuad, cuman memang entah baik atau enggaknya itu tergantung dari kita yang ngelakuin lah. Misalkan kayak gini, misalkan ya, lu mau maling nih, lu tahu kan maling itu gak boleh. Terkadang dalam fuad lu ada yang terbesit gitu dalam fuad lu, mau kayak gini, jangan maling itu dosa. Nah terkadang kayak gitu, itu tergantung sama pemikiran lu sendiri lah. Terkadang cuman nafsu juga sih, banyak pendapat itu. Kalau kata gue ya, nafsu tuh ketika lu menempatkan hasrat tuh kepada yang salah, seperti itu kurang lebihnya.
Kalau menurut gua ya nafsu itu. Oke. Kalau dari lu Menarik. sendiri gimana, Bro? Apa yang mana? Cinta, Nafsu. nafsu, nafsu yang marah ke seksual. Iya, pasti kan seksual kan nafsu. Cuman kan nggak seksual doang gitu. Kadang kita maling juga itu kan atas dasar hawa nafsu kita gitu. Ya betul. Berarti nafsu itu lebih kepada kejelekan gitu ya, atau gimana? Kalau jelek sih enggak, cuman tergantung kita memakai nafsu itu sendiri gitu. Jadi nafsu itu kayak hasrat, bukan kayak hasrat, memang bisa. hasrat gitu. Berarti bisa juga ini ya, nafsu untuk menimba ilmu gitu. Jadi ada baik buruknya gitu, tapi tergantung kita menempatkan nafsu itu tersebut. Bahkan kan kalau misalkan ya mohon maaf ini agak sedikit Islam ya, karena kita di UIN Bandung kan ada Islam. Betul. Kita juga dari PST gitu kan. Kalau kata Rasulullah kan asadul jihadi jihadul hawa gitu. Jadi sebenarnya jihad yang benar-benar jihad itu bukan jihad lu berperang gitu. Jihad yang sebenarnya itu lu ngelawan hawa nafsu lu sendiri gitu. Karena hawa nafsu lu yang akan membawa lu dalam kebaikan ataupun membawa lu dalam keburukan gitu. Iya. Seperti itulah. Oke. Pertanyaan kedua aja. Apa namanya? Lu setuju nggak terkait pacaran itu salah satu bentuk ekspresi cinta? Ada setuju kesetujunya nggak sih? Kenapa tuh? Kalau misalkan setujunya, sebenarnya sih banyak banyak perspektif gitu ya, perbedaan gitu antara pacaran boleh atau pacaran enggak gitu. Soalnya kan jangankan kalau zina tuh kan jangankan kita melakukan, mendekati juga nggak boleh kan. Betul. Mau juga kan pacaran tuh adalah mendekati zina lah gitu ya. Mungkin kasih dalilnya. Wala taqrabu zina lah. Wala taqrabu Kaina zina. ma'isyatan apa gitu lupa lagi saya. Janganlah kamu dekati zina. Janganlah mendekati zina ya, kayak gitu. Cuman kan ada orang-orang juga yang berbeda dalam perspektif pacaran, dan juga yang pacaran tuh cuman sekedar ya chatan doang gitu. Kayak kalau misalkan sekarang tuh ada apa sih namanya tuh yang before nikah tuh, before married tuh namanya? Jatah. Bukan jatah. BTS. bukan ini yang before married itu loh, yang kita datang ke keluarga, cuman kita nentunya misalkan setahun ke depan lamaran gitu. Jadi ya sekedar gitu tapi setelahnya tanpa kita ketemuan, masih menjaga jarak, menjaga space gitu. Cuman paling ya kita saling ngasih kabar aja, dan itu pun ya seyogyanya aja, jangan sampai video call dan sebagainya. Ada juga yang kayak gitu kan, karena memang mungkin mereka berpendapat bahwasanya walaupun memang jodoh itu takdir, tapi harus ada tuh ikhtiar dari kitanya juga gitu, seperti itu ya. Tapi yang nggak gua setujunya tuh bagi orang-orang yang sekarang gitu, yang gimana tuh? Bukan FOMO terhadap pacaran ya, cuman yang agresif terhadap pacaran gitu. Jadi bentar dulu aja. Tapi ini kita ini ya, Wilson we don't chat. We listen, we don't judge ya. Ini mah profesi kita sendiri ya. Benar, we listen, we don't judge ya. Bukan we listen berarti you listen, you don't judge ya, seperti itu. Ini perspektif kita sendiri. Ya kalau misalnya Anda berperspektif berbeda ya terserah Anda ya. Ini perspektif kita sendiri gitu ya. Lanjut ya. Sebagai mahasiswa gabut gitu ya. Jadi kalau menurut gue ya, untuk pacaran yang orang lain lakukan selama ini gitu, ya itu kayak dia tuh pengen mencari hak privilege yang udah orang lakuin setelah nikah gitu. Jadi kan privilege lu setelah nikah apa? Bisa pegangan tangan, bisa berpelukan. Ya walau yang lebih parahnya kan sampai tiduran lah. Itu kan privilege lu setelah nikah gitu. Kan orang-orang setelah berpacaran bisa melakukan itu semua gitu. Jadi itu privilege mengambil hak privilege setelah nikah sebenarnya itu yang orang-orang lain lakukan sama pacaran sama ini gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen ngerasain sama si cewek itu ya gitu, bukan ngerasain misalnya pengen pegangan tangan sama si cewek itu, pengen berpelukan, ya satu-satunya dengan pacaran gitu, bukan dengan nikah tapi dengan pacaran. Jadi itu ya lu merenggut hak privilege setelah nikah sebenarnya tuh. Menurut gue sih seperti itu. Itu lu enggak setuju di sana? Iya, enggak setuju dari sana. Cuman kan setujunya nikah cinta sebagai pacaran sebagai ekspresi dari cinta tuh yang tadi, yang pertama apa? Yang tadi yang bahwasanya ketika lu pacarnya sekedar kayak ikhtiar lu gitu loh. Enggak ini gitu, enggak sampai melanggar syariat lah. Gitu. Tapi biasanya sampai
Iya, cuman emang gitu, makanya orang-orang banyak yang berpendapat wala taqrabu zina tuh, makanya pacaran tuh diharamkan karena memang kalau sudah pacaran ya yang namanya nafsu ya bisa menggebu-gebu lah. Ya wallahualam, kita berdua nih yang ngomong kayak gini, bisa-bisa aja kalau kita pacaran kan bisa terjerumus kan, siapa yang tahu kan, kayak gitulah. Apalagi Ikhwan ganas. Nah, apalagi benar nih, tipe-tipe ganas sih, cowok-cowok ganas, Iwan. Dan itu zina itu kan ada ini ya, ada yang apa namanya perentelan ya kan, kayak zina kecilnya lah, kayak zina mata ya dengan melihat, zina telinga dengan mendengar. Itu kan sama aja kan, sleep call gitu kan, sleep call atau Iya. chattingan itu juga main hati kan, hati juga ada zinahnya gitu. Jadi kayaknya tetap meskipun nggak pegangan tangan atau ketemuan gitu, tetap aja terdampak kayak di Iya. ininya, di apa, di zina kecilnya ya. Iya nggak sih? Iya. Nah kayak gitu. Tapi orang cuma pernah nyobaan sleep call kan gimana? Aing nggak bisa tidur ya cok kemarin baru sleep call. Oke, terakhir pertanyaannya, ada nggak sih list before married lo? Jadi kita dulu, jadi jadi Siap. apa aja, apa namanya, yang list lo sebelum nikah yang harus dicapai. Terus menurut lo penting gak sih orang-orang tuh harus punya list before married tuh? Sip, pertanyaan bagus tuh. Pasti ada ya, khususnya pencapaian gitu. Kalau gua ya, bahkan ini menjadi apa ya, promise ya, kayak ya janji gitu. Kayak kalau komitmen sama, bukan komitmen sama ya, tapi orang tua gua tuh ngasih ini gitu, ngasih apa namanya, kayak wejangan lah gitu. Kata dia, ayah gua kan ngomong kayak gini katanya, ya jangan, kalau bisa jangan main cewek dulu, jangan pacaran dulu. Kalau misal apa namanya tuh, kalau udah mapan gitu, kalau udah mapan cewek mah gampang lah. Ya yang gua rasain gitu, walaupun terkadang ya itu omongan biasa aja gitu, tapi kalau misalkan kita ngobrol sama orang tua tuh, kita jarang diajarkan tentang bagaimana caranya misalkan sukses, tentang cara bagaimana kita misalkan dapat uang banyak. Jarang sekali kan orang tua nasihatin kayak gitu, tapi kebanyakan orang tua tuh malah mengasih kita apa, pelajaran hidup lah. Kayak mungkin pelajaran hidup dari dia gitu, bahwasanya dia mungkin pernah lah di satu sisi disakitin oleh cewek ketika dia belum mapan gitu, bisa aja kan mungkin seperti itu kan. Jadi pengennya gue ya nanti pencapaiannya, gue sebelum nikah pengennya ya mapan dulu lah, minimal mapan, ya satu mapan, terus mapan. Yang kedua, enggak, mapan lu segimana nih? ya maksudnya mapan tuh gue udah bisa beli apapun apa namanya dari uang sendiri lah. Misalnya beli rumah, udah bisa beli rumah, beli apa gitu, apa namanya, aset-aset gitu. Yang ini, yang apa namanya, ya yang primer lah, yang primer, yang need ya, kebutuhan primer ya, primer. Kalau bisa ya sama sekundir tersier lah, kalau bisa gitu. Ya amin kan, nggak siapa yang tahu kan. Iya. Itu mapan. Kedua, mapan yang kedua mungkin kesiapan ya. Kesiapan gua, misalnya kesiapan gua dari soal nantinya kan gua kalau udah nikah pasti punya anak kan. Bagaimana mungkin kesiapan gua dalam mendidik anak, dalam mendidik cewek gua juga gitu. Karena ya gua bukan apa-apa, gua contoh senior gua gitu kan yang sekarang bermasalah problematika dalam keluarga. Dia tuh sering ngomong kayak gini, dia gak ngeceritain masalah dia dalam keluarga, dia gak sering curhat tentang cewek dia, cuman simpel dari dia sering ngomong kayak gini, nikah itu bukan soal nafsu tapi soal kesiapan. Dia ngomong kayak gitu. Dia memang sering berantem sama istrinya, sama mertuanya, dia sering ngomong kayak gitu. Jadi dia ngomongnya tuh apa namanya, ya kalau bisa nikah itu soal kesiapan, bukan soal hasrat atau nafsu, tapi itu soal kesiapan. Itu soal kesiapan gue lah. Ya kalau misalnya gue udah mapan, udah matang gitu, udah benar-benar siap, ya insya Allah langsung digas lah. Berarti cuma dua. Atau ada lagi? Dua. Kalau lu gimana? Kalau ntar dulu, kalau ininya kriteria ada Kriteria apa? kriteria ceweknya nih. Kriteria cewek. Apa ya kriteria cewek? Kalau misalkan ya kriteria cewek ya. Apa? Soalnya ini sensitif ya. Nggak apa-apa. Tapi terkadang we listen, we don't judge. ya you listen, you don't judge ya. Jadi sebenarnya Wan, kriteria cewek gua tuh kalau disebutin banyak ya.
Ya kadang gimana ya, kadang gua tuh suka sama yang agak lucu-lucu gitu lah. Lucu, Yang lucu, lucu. imut. Tapi kadang juga yang muka-mukanya agak villain gitu lah. Agak villain, agak Jadi villain. sebenarnya kayak Judas gitu, cuman padahal nggak Judas aslinya. Ya villain gitu ya. Kayak ya lu tau lah, paham lah gitu. Yang Bisa kayak gitu ya. judes itu. Sama gak pendiam lah. Nggak pendiam. Soalnya jujur ya, gue tuh dulu pendiam banget, sumpah. Introvert banget gue. Introvert. Gue gak terlalu introvert tuh semenjak gue masuk PST. Baru gak terlalu introvert. Gue tuh dulu introvert banget, bahkan pas SMP gue kalau misalkan lagi diam, tiba-tiba ada cewek nih duduk pinggir gue langsung keringet dingin, Cok. Sumpah, saking gue introvertnya ya dulu ya. Ya kalau bisa nggak ekstrovert juga ceweknya, cuman ya nggak pendiam lah. Middle ya. Middle lah gitu. Kalau bisa ya penghibur juga ceweknya. Cantik, harus cantik. Ya sesuai dalam hadis kan, ada pria dari cantik dalam hadis juga. Itu mah ya Jadi penting ya cantik ya. penting terpenting sih, cuman ya yang pertama mungkin pastinya akhlaknya dulu lah. Percuma lah cantik kalau akhlaknya ya gitulah. Iya. Tapi apa namanya, ya semua cewek cantik ya di mata orang yang tepat. Cuman ini ya kan, lo pernah nggak ngerasa sih terkadang seburuk-buruknya cowok itu pasti dia pengen cewek yang baik gitu, dan seburuk-buruknya cewek pengen cowok yang baik. Kayak gitu. Pernah nggak lo berpikir seperti itu? Iya emang gua juga, aduh, pengen ini kan yang soleha gitu. Gua juga Baikin aja juga kan. Ya kayak gimana gitu. Cuman gua kadang berpikir kayak gini ya, kenapa sih orang-orang tuh pada sibuk pengen mencari yang baik, nggak sibuk pengen menjadi yang baik gitu? Kenapa dia tuh ingin mencari bukan ingin menjadi? Coba kalau kita menjadi orang yang baik, kan orang lain yang mencari kita. Iya. Paham nggak? Nggak perlu kita capek-capek mencari. Kayak gitulah kalau misalkan kata John IQ 7 tuh gak, yang John IQ 7. IQ John 7 gitu, lupa lagi. Yang sering buat apa John namanya? LBF. Bukan John LBF. John IQ 7, pokoknya ada John IQ 7, dia pernah ngomong kayak gini. Apa namanya? Janganlah engkau mengejar kupu-kupu hingga kalian terjatuh, tapi rawatlah kebun kalian sampai kupu itu berlabuh. Nah, itu Jadi, salah satu quote ini yang gua suka. ya kayak ya lu ngapain capek-capek ngejar gitu? Kenapa lu gak sibuk merawat aja gitu? Iya. Kalau lu ngerawat, orang lain yang ngejar, malah bukan lu yang ngejar gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya. Seperti itu ya. You listen, you don't judge.